Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu untuk anak-anakku yang sekarang sudah mulai duduk di kelas 12 SMA Pondok Modern Selamat. Gimana nih kabar kalian selama masa liburan ini? Semoga selalu sehat dan selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walau libur sekolah di masa pandemi sekarang ini, kalian tidak boleh menghabiskan waktu kalian hanya untuk rebahan saja. Yuk tarik selimut dan segera bergegas untuk ambil buku dan penamu. Yuk kita belajar bersama. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang apa sih itu surat lamaran pekerjaan? Sebagai manusia, kita tidak bisa memilih kapan dilahirkan, mulai masuk sekolah, dan kapan lulus untuk kemudian masuk ke dalam dunia kerja. Di tengah perjuangan sulit mencari pekerjaan di masa pandemi ini, ada sebagian dari mereka yang mencoba bertahan dengan berbisnis. Namun, ada juga yang pada akhirnya berhasil mendapatkan pekerjaan, meskipun jumlahnya sangat sedikit. Mendapatkan pekerjaan bukanlah suatu hal yang mudah. Begitu banyak pencari kerja di Indonesia yang masih menganggur, di mana jumlahnya tidak sebanding dengan lowongan kerja yang tersedia. Seiring berjalannya waktu, mencari lowongan kerja memanglah semakin mudah dan efektif. Hanya bermodalkan internet, kamu dapat mencari serta melamar berbagai macam lowongan kerja di beragam lokasi, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Bahkan, kamu dapat menyesuaikan kemampuan yang kamu miliki, latar belakang pendidikan, hingga gaji yang kamu inginkan. Akan tetapi, secara tidak langsung, kemudahan tersebut membuat kamu jadi lebih banyak saingan dalam mencari kerja. Apalagi jika kamu tidak memiliki banyak pengalaman dan skill yang bisa kamu tonjolkan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan atau bahkan panggilan interview mungkin membuat kamu menjadi seringkali kebingungan dan bertanya-tanya apa yang salah dengan lamaran pekerjaan maupun CV milikmu. Semua dirasa sudah lengkap dan memenuhi syarat, namun panggilan tersebut tidak kunjung datang. Kalau sudah begitu, sudahkah kamu mengecek surat lamaran pekerjaanmu? Hal ini mungkin terkesan sepele bagi sebagian orang, namun nyatanya surat lamaran kerja penting dan perlu diperhatikan. Perusahaan pada dasarnya tidak hanya menilai para kandidat dari CV saja, namun juga memperhatikan surat lamaran kerja yang dibuat. Oleh karena itu, mulai sekarang cobalah untuk mengecek surat lamaran kerjamu sebelum mengirimnya ke perusahaan-perusahaan yang kamu tuju. Nah, kenapa sih surat lamaran kerja penting? Surat lamaran kerja yang baik, benar, dan rapi dapat mencerminkan komunikasi yang baik dari calon kandidat. Surat lamaran kerja yang kamu buat dapat meyakinkan apakah CV yang kamu lampirkan benar atau tidak, serta memberi nilai plus untuk kamu. Surat lamaran kerja juga menunjukkan bahwa para pelamar memiliki niat dan effort untuk bekerja di perusahaan tersebut. Jika surat lamaran kerja menarik, maka besar peluang kamu dihubungi untuk interview. Dalam menulis surat lamaran kerja, kamu wajib menggunakan bahasa yang baik, sopan, benar, serta memberikan kesan profesional. Tidak hanya pengalaman dan skillmu yang diperhatikan, namun juga tata bahasa dan ejaan yang disempurnakan yang tepat. Kalimat tidak diulang-ulang atau repetitif. Jika menggunakan bahasa Inggris, usahakanlah untuk menggunakan grammar yang tepat, singkat, padat, dan jelas. Surat lamaran kerjamu akan lebih baik jika ditulis dengan singkat, padat, dan jelas. Jangan menggunakan kalimat-kalimat yang rumit dan sulit dimengerti. Jangan bertele-tele dan berikan poin penting yang dapat menjadi highlight dari surat lamaran kerjamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Stay healthy, stay happy. Mari kita belajar bersama. Untuk pelajaran bahasa Indonesia di semester pertama ini, nanti kita akan mempelajari tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, di belakang ini Bu Fitri sudah menuliskan untuk materi poin-poin penting yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, untuk surat lamaran pekerjaan itu sendiri sebenarnya bukanlah hal-hal yang asing. Karena apa? Karena kita sendiri sudah seringkali mendengar ataupun membaca ataupun menemukan
tentang surat lamaran pekerjaan. Mungkin barangkali saudara-saudara, anak-anak, atau mungkin bapak ibu kalian sudah pernah mendaftar melamar pekerjaan di sebuah instansi, ya. Nah, untuk surat lamaran pekerjaan sendiri itu adalah surat permohonan yang ditujukan kepada sebuah instansi, lembaga, ataupun perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, instansi ataupun sebuah lembaga contohnya ada SMA Pondok Modern Selamat Kendal, ada PT Astra Indonesia, ada PT Sinar Cemerlang, dan masih banyak lembaga ataupun instansi lainnya. Ya. Nah, sebelum kita mempelajari tentang surat lamaran pekerjaan lebih rincinya lagi, Bu Fitri ingin menanyakan, karena kalian sekarang sudah duduk di kelas 12, berarti otomatis 1 tahun lagi kalian sudah lulus dari SMA Pondok Modern Selamat. Nah, ketika kalian lulus sebagai fresh graduate, kira-kira nanti kalian mau kemana? Pasti dari kalian ada beberapa yang punya planning. Yang pertama mungkin menikah, tetapi saran dari Bu Fitri jangan menikah di usia muda. Yang kedua adalah kalian melanjutkan untuk kuliah di universitas yang kalian impikan. Terus yang ketiga, mungkin ada sebagian dari kalian yang memilih untuk bekerja di sebuah instansi. Itu tidak apa-apa lah. Ketika kalian mau melamar pekerjaan, syarat yang paling utama adalah kalian harus ada atau kalian harus membuat yang namanya berkas surat lamaran pekerjaan. Nah, di dalam berkas surat lamaran pekerjaan itu yang pertama terdapat surat lamaran pekerjaan. Kemudian ada berkas-berkas pendukung lainnya seperti foto 3x4, ya. Kemudian ada legalisasi dari ijazah, akte kelahiran, transkrip nilai, KTP, dan masih banyak lagi berkas pendukung lainnya, gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Seperti yang tadi Bu Fitri sampaikan bahwa surat lamaran pekerjaan adalah jenis-jenis dari surat. Surat itu alat komunikasi. Kalau zaman dulu sebelum ada handphone, sebelum ada telepon, itu sudah ada yang namanya surat untuk memberikan kabar antara si A sama si B, gitu ya. Nah, surat itu terbagi menjadi dua, ada surat pribadi, ada juga surat resmi. Nah, kalau surat pribadi itu berarti surat yang berisi curahan hati dari si penulis. Contohnya, kalian ini kan mondok di Pondok Modern Selamat. Nah, selama kalian mondok, mungkin kalian kangen sama orang tua kalian di rumah. Nah, kalian berinisiatif untuk membuat surat pribadi, menyampaikan unek-unek kalian atau menyampaikan rindu pilu kesah kalian selama di Pondok Modern. Nah, caranya adalah dengan membuat surat pribadi, karena surat pribadi itu berisi curahan hati dari si penulis. Untuk strukturnya pun beda antara surat pribadi sama surat resmi. Kalau tadi kita sudah membahas tentang surat pribadi, yang kedua adalah surat resmi. Kalau surat resmi tentunya bentuknya itu harus formal, harus resmi. Contohnya ada surat tugas, ada surat perjanjian kerja, kemudian ada surat peminjaman barang dan lain sebagainya. Nah, bagi kalian-kalian yang sering ikut kegiatan organisasi ekstra lainnya pasti tidak asing dengan yang namanya surat menyurat. Nah, berdasarkan hal itu, surat lamaran kerjaan itu masuknya ke dalam surat pribadi resmi. Kenapa surat pribadi resmi? Karena surat lamaran pekerjaan itu ditulis oleh kita sendiri sebagai pelamar atau diri kita sendiri. Makanya disebut sebagai surat pribadi. Kenapa resmi? Karena surat lamaran pekerjaan itu ditujukan kepada sebuah instansi atau lembaga yang membuka lowongan pekerjaan, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya sumber informasi lowongan pekerjaan. Tentunya pasti kalau kalian mencari info lowongan kerja, itu banyak sekali sumber-sumber yang bisa kalian cari. Yang pertama adalah bisa sumbernya dari iklan. Iklan ini bisa kalian dapatkan ketika kalian scroll Instagram,
Facebook ataupun web resmi dari sebuah instansi yang bersangkutan. Itu yang pertama, sumbernya dari iklan ya. Makanya sarannya Bu Fitri, cobalah kalian untuk memfollow Instagram yang info lowongan kerja. Pasti di situ muncul banyak sekali info lowongan pekerjaan. Entah itu yang kualifikasinya lulusan dari SMA, SMK ataupun dari S1 gitu ya. Ini yang pertama dari iklan. Kemudian yang kedua itu inisiatif sendiri. Kalau inisiatif sendiri itu berarti kita berinisiatif untuk membuat lowongan pekerjaan atau mengirim berkas lamaran pekerjaan ke sebuah instansi. Tapi instansi itu tidak membuka info lowongan pekerjaan, gitu ya. Terus yang ketiga itu dari informasi seseorang. Mungkin barangkali ada Bapak A, ini bekerja di perusahaan B. Kemudian Bapak A ini memberikan informasi kepada kamu kalau di perusahaan si C itu membuka informasi lowongan pekerjaan. Itu ya. Terus yang keempat ada permohonan instansi dari sekolah. Ini seperti panggilan kalau kamu itu diundang untuk bisa bekerja di tempat itu, kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah pengumuman resmi dari instansi. Biasanya bentuknya itu surat edaran. Contohnya seperti ini. SMA Pondok Medina Selamat itu mengeluarkan surat edaran terkait dengan dibutuhkannya lowongan pekerjaan posisinya sebagai guru bahasa Indonesia. Itu bisa ya. Kemudian lanjut untuk jenis surat lamaran pekerjaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama bentuknya itu manual. Nah, untuk proses pembuatan surat lamaran pekerjaan bentuknya manual itu berarti penulisannya ditulis di selembar kertas menggunakan tulisan tangan. Biasanya ada beberapa perusahaan yang menginginkan para pelamarnya itu menyerahkan surat lamaran pekerjaannya itu dalam bentuk tulisan tangan. Karena apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui kepribadian ya dari orang tersebut. Karena ada yang pernah mengatakan bahwa untuk bisa mengetahui kepribadian seseorang itu bisa dilihat dari cara penulisannya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua adalah bentuknya elektronik. Kalau bentuknya elektronik berarti surat lamaran pekerjaan itu ditulis di Microsoft Word dalam bentuknya file. Misal contoh seperti ini, kamu orang Kendal, kemudian ada informasi lowongan pekerjaan itu di PT Astra Tangerang. Kamu dapat informasi lowongan itu melalui Instagram. Nah, kamu itu tidak perlu susah payah untuk bisa mengirimkan berkas lamaran pekerjaan dari sini ke sana, tetapi kamu juga bisa mengirimkan berkas lamaran itu melalui email ya. Jadi kalau ini bentuknya tulisan tangan, kalau ini bentuknya adalah file atau Microsoft Word. Tuh. Nah, kalau kita sudah mempelajari tentang jenis surat lamaran pekerjaan, untuk selanjutnya adalah berdasarkan jenis pembuatannya. Kemudian untuk penulisan surat lamaran pekerjaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah model gabungan. Untuk model gabungan itu berarti surat lamaran pekerjaan itu isinya digabungkan dengan daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup itu seringkali disebut juga dengan kurikulum vitae. Nah, di dalam kurikulum vitae itu apa saja sih isinya? Biodata diri kalian, ada nama kalian, tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, agama, kemudian riwayat pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Kalau perlu, kalian juga bisa mencantumkan pengalaman kerja kalian sudah di mana. Kalau belum pernah pengalaman punya pekerjaan atau fresh graduate, ya berarti tidak perlu mencantumkan. Kamu juga bisa mencantumkan organisasi apa yang sudah pernah kamu ikuti. Pada intinya kalau kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup itu berarti isinya biodata diri kalian masing-masing sebagai seorang pelamar, gitu ya.
Nah, untuk bisa menarik hati dari si HRD itu adalah orang yang bekerja, yang bertugas untuk bisa merekrut pelamar baru, gitu ya HRD. Makanya kalian harus bisa pintar-pintar untuk membuat CV yang semenarik mungkin, gitu ya. Itu untuk model gabungan, berarti surat lamaran pekerjaannya itu digabung dengan daftar riwayat hidup. Di dalamnya itu ada nama kalian, ya, nama kalian, tempat tanggal lahir, dan identitas kalian, pokoknya lengkap di situ. Nah, kalau modelnya model terpisah, itu berarti surat lamaran pekerjaan isinya itu dipisahkan dengan daftar riwayat hidup. Berarti surat lamaran pekerjaan itu satu lembar dan daftar riwayat hidupnya itu sendiri. Jadi tidak digabung.